Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini sedang berada di lokasi Panti Sosial Pelayanan Lansia Perumahan Jompo, Kebun PTPN 3, Kebun Sai Putih. Mari kita bersama-sama untuk melihat keadaan dan kondisi saudara-saudara kita di panti tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Sehat ya? Kerasan tinggal sini? Sehat ya? Alhamdulillah setelah di panti gak pernah sakit-sakit, beribadah bagus, sholat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV, dimanapun berada, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Yasin pada ayat ke-68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, maka Allah akan jadikan mereka, kembalikan mereka kepada bentuk semula. Artinya, ketika kita dilahirkan dalam keadaan lemah, tak berdaya, tapi sejalan dengan usia kita bertambah, Allah berikan kekuatan kepada kita.
namun sampai kepada batas-batas tertentu. Saatnya pula kekuatan dan keberdayaan yang kita miliki itu secara berangsur-angsur dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itulah kita disebut dengan usia tua, usia lanjut, dan kita merasakan berbagai ketidakberdayaan. Kita lemah secara fisik, bahkan mungkin juga lemah dalam hal pendukung kehidupan kita di bidang perekonomian. Oleh karenanya lah, saat-saat mereka mengalami hal yang kita sebutkan tadi, sangat kita harapkan perhatian-perhatian dari orang yang ada di sekitarnya. Sesungguhnya yang paling utama, harapan kita untuk mengangkat mereka, menguatkan mereka, mengampu mereka dari kelemahannya, dari ketidakberdayaannya adalah keluarga dekatnya. Anak misalnya, cucu mungkin, dan keluarga-keluarga yang lain. Tapi tak sedikit juga di antara mereka yang lemah ini juga tidak memiliki keberuntungan dengan anak keturunan mereka. Karenanya lah di dalam beberapa pendapat disebutkan bahwa seorang anak sesungguhnya wajib untuk mengurus orang tuanya. Keluarga wajib mengurus orang tuanya, apakah bapak atau ibunya, agar mereka yang tidak berdaya dapat diampu sehingga mereka kembali memiliki kekuatan secara fisik dan memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan demikian mereka terurus, terjaga, dan terpelihara. Jangan sampai seorang anak ketika dia sudah berusia dewasa memiliki berbagai kemampuan, namun dia tinggalkan orang tuanya. Dia pisahkan kehidupannya dengan kehidupan orang tuanya. Padahal pada saat mereka dulu melahirkan, mengurus, mendidik, dan membesarkan kita, satu detik pun mereka tidak pernah tinggalkan kita. Kalaupun mereka harus meninggalkan kita, namun tetap dalam pemikirannya bahwa di rumah anak saya tinggal, di sana anak saya tinggal. Kenapa begitu tega kita melakukan hal yang sesungguhnya orang tua kita tidak mencontohkan yang demikian? Menelantarkan orang tua kita, membiarkan dan mengabaikan mereka. Karenanya para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang kami hormati, suatu peringatan bagi kita agar kita tergugah untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap orang tua kita yang masih memiliki. Tak ada suatu kebaktian yang lebih baik di dunia ini daripada kebaktian seorang anak yang pernah hidup bersama dengan orang tuanya dan dia mampu mengurus orang tuanya, dan itulah jalan peluang yang terbaik baginya untuk masuk ke dalam surga. Dan maka merugilah seorang anak apabila dia pernah hidup bersama dengan orang tuanya sampai usia tua, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membukakan jalannya ke dalam surga. Itu adalah sia-sia. Karenanya para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami hormati, yang kami muliakan, patut sekali kita menyadari seorang pejabat Kementerian Agama, Kementerian Wakaf di Qatar, Abdullah Al-Faqih mengatakan sangat ironi, bahkan beliau katakan sangat sadis perlakuan seorang anak apabila dia menitipkan, menempangkan orang tuanya dan sama sekali tak peduli. Karenanya bapak dan ibu-ibu yang memiliki mungkin nasib yang tidak sama dengan saudara-saudara kita yang lainnya, bersabarlah menghadapi kenyataan hidup ini. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa kita elakkan, yang tak bisa kita tunda. Sesungguhnya kehidupan di panti ini adalah kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan akhirat kita. Bapak, ibu-ibu, orang tua kami saat ini jauh daripada persoalan-persoalan dunia yang banyak dihadapi oleh mereka-mereka yang tinggal di tempat keramaian. Selanjutnya kepada saudara-saudara kita
kepada umat Islam utamanya, mari kita memperhatikan para orang-orang tua kita ini. Jangan biarkan mereka hidup sengsara. Sungguh pun barangkali mereka kita tempatkan dalam satu tempat, maka berikanlah sesuatu yang terbaik kepada mereka. Demikian juga kepada anak-anak yang saat ini berada dimanapun. Maka sewaktu-waktu kunjungilah, jangan padakan, jangan biarkan pengelola daripada pondok ini untuk mengurus. Jangan handalkan pengelola ini untuk mengurus sepenuhnya orang tua kita ini. Sebagaimana mereka dulu mengurus kita pada waktu kecil. Jika tidak sangat-sangat perlu, mereka tidak akan minta bantuan kepada orang lain. Dalam pendapat seorang ahli fikih Kementerian Qatar itu, dikatakan bahwa dibolehkan seorang anak untuk memisahkan orang tuanya dalam kehidupan keluarganya jika pertama dikhawatirkan adanya tindakan kekasaran terhadap orang tuanya. Kedua, dikhawatirkan terjadinya pendurhakaan anak terhadap orang tua. Dan selanjutnya, barangkali anak mengalami kehidupan yang sangat sulit, kehidupan miskin, sehingga dia sulit untuk menanggung daripada orang tuanya. Karenanya juga terkadang anak berlaku baik kepada orang tuanya. Mungkin saja menantu pula bikin persoalan. Tak sedikit juga menantu yang tak bisa menerima mertuanya tinggal bersama. Padahal tak ada suaminya kalau tak ada orang mertuanya. Begitu sebaliknya. Jadi oleh karenanya jangan kita memikirkan sesuatu. Jangan hitung untung rugi terhadap urusan kepada orang tua kita. Sesungguhnya mengurus orang tua itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat baik sesuai dengan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah kamulah Allah dan jangan kamu menyekutukannya. Selanjutnya berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Tegas kita melihat secara nyata bahwa setelah Allah kita sembah, maka selanjutnya orang tua kita, kedua ibu bapa kita, wajib kita taat dan patuh kepadanya, serta kita muliakan sebagaimana dia dulunya memuliakan kita, mengasuh kita, mengurus kita pada saat kecil. Suatu hal yang kita khawatirkan, bapak-bapak, para pemirsa yang kami hormati, jika seorang anak memperlakukan demikian terhadap orang tuanya, ada atau tidak kekhawatiran kalau nanti yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap orang tuanya mungkin saja akan diperlakukan oleh anak keturunan mereka ke depannya. Jadi karenanya mari kita berbuat baik terhadap mereka. Para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ajaran Islam, pada prinsipnya bahwa mengurus orang tua itu hukumnya wajib. Tidak ada alasan kita malu kepada orang tua. Mungkin terkadang terhadap tamu, terhadap teman-teman, terhadap tetangga, kita malu dengan perlakuan orang tua kita. Tidak ada alasan juga kita menterlantarkan orang tua kita dikarenakan kesibukan pekerjaan kita. Dan tidak ada alasan juga bahwa kita tidak memiliki sesuatu. Seberapa banyak yang harus dikonsumsi orang tua kita jika beliau tinggal bersama kita. Toh terkadang juga kita dapat menyisihkan sesuatu untuk orang lain. Kenapa kita mengabaikan hal tersebut terhadap orang tua kita? Jadi karenanya para pemirsa Harmoni Ramadan dari TV dimanapun ada berada, mari kita meresapi, kita renungkan. Sesungguhnya orang tua itu adalah keramat bagi kita.
Jika mereka masih hidup, maka dekatilah mereka, rangkullah mereka. Karena kealpaan dan kelalaian daripada anak-anak untuk mengurus keluarganya, utamanya orang tuanya, maka Abdullah Al-Faqih menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk menyediakan tempat berkumpulnya para orang tua kita yang lanjut usia, ya, apa yang kita sebut dengan panti jompo. Namun jika ada seseorang atau ada lembaga yang melakukan hal demikian, maka kewajiban itu akan terlepas daripada diri kita. Kan tetapi jika kita biarkan mereka terlantar, negara juga tidak ikut campur dalam hal tersebut. Padahal terhadap mereka-mereka yang du'afa, mereka-mereka yang tidak mampu, mereka-mereka yang miskin, maka itu merupakan tanggung jawab negara untuk mengurusnya. Oleh karenanya, beruntunglah kita pada saat ini ada lembaga yang peduli terhadap saudara-saudara kita, sebagaimana juga mungkin lembaga-lembaga yang lain yang telah melakukan hal yang sama. Sekali lagi seperti apa yang telah kami sebutkan tadi, jangan handalkan itu sepenuhnya. Selaku anak, keluarga yang telah menitipkan mereka ke panti-panti pelayanan sosial lanjut usia ini, kita harus juga ikut campur, kita juga harus melayani mereka. Kita ikut juga secara psikis untuk menolong mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak merasa dimarginalkan dalam kehidupannya. Mereka tidak diterlantarkan dalam kehidupannya. Kita hibur mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya sekali lagi bahwa perhatian pemerintah, perhatian agnia, perhatian lembaga-lembaga sosial harus salah satunya diarahkan dan difokuskan kepada upaya untuk mengurus saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya kurang beruntung dalam perekonomian dan mereka sudah memiliki usia yang lanjut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolong mereka? Tak tega rasanya kita melihat jika mereka nanti berkeliaran di jalan-jalan raya. Mereka tidur di emperan-emperan toko, di bawah-bawah jembatan. Di mana kita yang diciptakan Allah dalam kebersamaan ini? Yang diciptakan Allah daripada asal mula yang satu ini. Di mana sesungguhnya hebatnya kita? Kita tak ada apa-apa. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa hebat. Dan demikian juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini jangan juga merasa dikecilkan. Jangan merasa bahwa dihukum oleh Allah. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang ditimpakan oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya sebagai upaya untuk lebih meningkatkan nilai-nilai iman yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seperti apa yang kami sampaikan tadinya, maka di tempat yang hening, di tempat yang khusyuk, di tempat yang tenang ini, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencetak kehidupan akhirat yang dengan ketenangan ini kita dapat lebih khusyuk, kita dapat lebih nyaman untuk melaksanakan berbagai rangkaian-rangkaian ibadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunat di tempat yang seperti ini. Dan selanjutnya juga kepada saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan dalam kehidupannya, diberikan Allah kelebihan, mari arahkan pandangan kita sejenak untuk melihat mereka-mereka yang dalam kesulitan ini. Hibur mereka, berikanlah apa yang kita miliki sebelum saatnya nanti seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah makna hadisnya. Suatu waktu nantinya akan ada masanya bahwa kita akan menjajakan sedekah kita kemana-mana, menjajakan infak kita kemana-mana. Tapi orang tidak pada menerima ketika itu. Mereka katakan, maaf Pak, maaf Bu, gudang makanan saya saja sudah penuh. Maaf ya, cari tempat yang lain. Kita jajakan lagi ke tempat yang lain untuk menerima sedekah, menerima infak kita ini. Juga melakukan jawaban yang sama. Mereka katakan, maaf Bu, kami butuh semalam. Hari ini gudang makanan kami juga sudah penuh. Sehingga dengan demikian, pada saat itu tidak ada orang lagi yang akan menerima sedekah kita, uluran tangan kita.
tak berarti bagi kita lagi pada saat itu harta yang kita miliki, kecuali kita khawatir bahwa harta itu akan menimpa kita, akan menghimpit kita. Selanjutnya, para pemirsa Dai TV yang kami hormati, kita juga jangan merasa malu, jangan merasa segan, jangan merasa ada keterbatasan. Sungguh pun barangkali tidak orang tua kita, sungguh pun barangkali orang lain, tapi mari kita pandangkan dan arahkan perhatian kita untuk membantu mereka, membantu kehidupan mereka, mengulurkan tangan kita. Sekali lagi kami sampaikan dan kami sangat tekankan bahwa ini sesungguhnya bukan pilihan daripada saudara-saudara kita. Kiranya takdir Allah lah yang membedakan kehidupan kita ini. Saat ini kita secara fisik barangkali masih kuat. Saat ini kita juga secara ekonomi masih kuat. Masih mampu menggunakan akal pemikiran kita dengan baik. Masih mampu barangkali kita memenuhi kehidupan kita. Tidak seperti saudara-saudara kita ini. Jadi karenanya saudara-saudara sekalian, seperti apa yang disebutkan oleh Abdullah Al-Faqih tadi, bahwa wajib hukumnya mendirikan panti-panti sosial untuk mereka-mereka lanjut usia. Jika tidak, maka mereka akan terlantar. Dan selanjutnya, apabila seorang anak yang mampu, namun dia menitipkan orang tuanya di panti-panti pelayanan sosial, maka itu adalah merupakan suatu bentuk pendurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Karenanya, belum terlambat barangkali bagi kita semua. Mungkin saja kita menitipkan orang tua kita tidak di panti, tapi barangkali bisa saja di tempat saudara, di tempat keluarga. Yang demikian kurang lebih sama maknanya, bahwa kita tidak mau bersama dengan orang tua kita yang butuh perhatian, makanannya, yang butuh penjagaan, yang butuh perlindungan terhadap mereka. Mereka perlu kehidupan-kehidupan yang layak, sebagaimana perlakuan mereka dahulunya kepada kita pada saat kita masih kecil. Ingat itu saudara-saudara sekalian, pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV dimanapun Anda berada. Ingat, jangan kita lupakan hal-hal yang demikian, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian barangkali kajian kita pada kesempatan ini, Harmoni Ramadan Dai TV. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan ridhonya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh